pendengar setia, selamat datang di podcast Balai KB Tanjung Redep. Bersama saya, Risharifah Alvista. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bagaimana menghadapi tantangan perubahan zaman bagi ASN BKKBN. Untuk membahas tema kali ini, kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Sriastuti SS, selamat datang Ibu. Iya, selamat datang juga. Yang kedua ada Bapak Muhammad Agustinir Esa, selamat datang Bapak. Iya. Nah, kedua narasumber kita kali ini sama-sama merupakan ASN BKKBN Kalimantan Timur, tepatnya selaku penyuluh keluarga berencana. Terima kasih sudah bersedia hadir. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan ke Ibu Sriastuti terlebih dahulu supaya lebih akrab. Saya panggilnya dengan nama panggilan aja ya. Oh iya, boleh. Biasanya saya panggil dengan Mbak Uci, jadi saya panggil Mbak Uci saja. Nah, sekarang ini kan semuanya serba online, serba pakai aplikasi karena kita sudah berada di era digital. Di era digital ini perubahan terjadi dengan sangat cepat. Perubahan-perubahan tersebut membawa tantangannya tersendiri. Lalu menurut Ibu Mbak Uci nih sebagai ASN BKKBN, apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perubahan zaman ini? Oh iya, mungkin menurut saya ada beberapa tantangan utama yang dihadapi ASN BKKBN seperti perubahan teknologi, yang mana perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan dalam cara kerja dan cara berkomunikasi. Jadi ASN BKKBN itu perlu terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru agar dapat tetap melayani masyarakat dengan efektif dan efisien. Nah, ada juga yang kedua perubahan demografi, yang mana struktur demografi Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan. Jumlah penduduk muda semakin banyak, sedangkan jumlah penduduk usia lanjut semakin sedikit. Nah, jadi hal ini tentunya akan berdampak pada program-program BKKBN. Yang selanjutnya ada perubahan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia itu semakin terbuka dan dinamis. Hal ini tentunya akan membawa perubahan dalam norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi ASN BKKBN perlu memahami perubahan ini jadi agar dapat merumuskan program-program yang tepat sasaran. Dan yang keempat ada yang namanya perubahan regulasi. Jadi pemerintah terus mengeluarkan regulasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ASN BKKBN perlu memahami dan mengikuti regulasi terbaru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Wah, jadi cukup banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam perubahan zaman ini. Tapi kita juga harus mencari jalan keluarnya. Kita beralih ke Bapak Muhammad Agustinir. Menurut Bapak nih, apa sih yang bisa dilakukan ASN BKKBN untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, baik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, ya ASN BKKBN tentunya perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Jadi ASN BKKBN perlu terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan juga workshop. Yang kedua adalah meningkatkan inovasi. Sebagai ASN BKKBN perlu kreatif dan inovatif dalam merumuskan program-program dan kegiatannya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan, serta belajar dari pengalaman terbaik dari berbagai daerah lain. Yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi. Jadi ASN BKKBN perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah meningkatkan pelayanan publik. Jadi ASN BKKBN perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan e-government, meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, dan meningkatkan keramahan dan kesopanan petugas. Wah, sangat mencerahkan sekali saran-sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Saya yakin dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, ASN BKKBN dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan informasinya. Kepada seluruh pendengar setia, sekian podcast Balai KB Tanjung Redep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.